Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Kamis bersama saya, Guru Injil Mori. Kita kembali melihat tentang Injil dalam kehidupan kita. Nah saudara, hari ini topiknya ada tentang pemarah. Nah bagaimana Injil mengubah seorang pemarah? Saya membacakan dalam Kolose 3 ayat 5-8. Kolose 3 ayat 5-8. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu perjabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, saudara, bagaimana kita mampu membuang marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita? Nah, mari kita melihat secara spesifik kasus kemarahan yang berdosa. Nah, saudara, tentu tidak semua kemarahan itu dosa. Aristoteles, seorang filsuf, pernah menulis bahwa setiap orang bisa marah. Itu enggak sulit. Tetapi marah kepada orang yang tepat, di level yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk alasan yang tepat, dan dengan cara yang tepat itu sangat sulit. Dan tidak banyak orang mampu melakukannya. Yesus sendiri pernah marah besar ketika bait Allah itu dikomersialkan. Nah saudara, secara singkat, kemarahan yang berdosa, sinful anger, perlu kita buang. Dan kemarahan yang benar, righteous anger, perlu kita nyatakan. Marah karena nama dan reputasi Tuhan Yesus dihina, pasti benar. Marah karena nama dan reputasi kita dihina, seringkali membuat kita itu berdosa. Marah karena kemuliaan Tuhan Yesus itu diinjak-injak, pasti benar. Marah karena hak kita dilanggar seringkali membuat kita berdosa. Masalahnya, bagaimana kita membuang kemarahan yang berdosa? Kita akan melihat kontras antara respon orang yang tak beragama, orang yang beragama, dan orang yang berinjil. Pertama-tama, orang yang tak beragama. Mereka bilang seperti ini. Siapa bilang semua tidak boleh marah? Bolehlah, itu hanya ekspresi manusia yang normal, natural. Daripada kita tahan di dalam, akhirnya sakit, penyakit, sakit hati seperti itu, mendingan dikeluarkan. Jadi tidak perlu merasa bersalah kalau kita marah. Lagi pula di zaman ini kita perlu berani membela diri. Terlalu banyak orang yang bicara sembarangan, kasar, postingan-postingan itu seenak jidatnya, kasih hoax dan sebagainya. Itu perlu kita damprat dengan keras seperti itu. Kalau kita tidak berani marah, kita akan gampang disepelekan, diinjak-injak. Ya kalau Allah itu ada, pastilah ia maklum. Dia pasti paham kita emosi seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian orang yang kedua, orang yang beragama. Saudara-saudara, jangan marah. Karena marah itu mendatangkan murka Allah. Ia akan mengutuki kita. Minimal ia bisa mengurangi berkat kita. Ingat, orang sabar dikasihi Tuhan. Saudara, kalau Anda sering naik pitam, jangan salahkan Tuhan. Kalau berkat Allah itu berkurang, bisnis jadi sulit, kerjaan itu jadi banyak masalah, relasi rumah tangga renggang, mudah jatuh sakit, dan seterusnya. Itulah sebabnya, jangan terpancing kemarahan. Anda harus berusaha lebih keras, berdoa lebih sungguh, baca firman lebih rajin. Dan jangan lupa, Anda adalah orang beragama Kristen. Malu. Kalau Anda gampang mengamuk, itu seperti orang ateis. Betapa memalukannya kalau Anda terus-menerus jatuh dalam dosa kemarahan. Buktikan dirimu kepada Tuhan, bahwa Anda bisa mengalahkan dan meredam kemarahan. Itu orang beragama. Kemudian yang ketiga, orang yang berinjil. Nah saudara, berkat Allah sudah tercurah seluruhnya untukmu ketika Yesus mati di kayu salib. Dan pada waktu Yesus mati di kayu salib, kita masih memusuhi Dia.
Saudara, Ia tetap menerima engkau ketika engkau masih berdosa. Dari dulu, sekarang, dan sampai yang akan datang, kasih-Nya tidak berkurang kepadamu. Oleh karena itu ketika istrimu marah, suamimu marah, anakmu bikin ulah, temanmu mengkhianatimu, ataupun siapapun yang mengecewakan engkau, menghina engkau, menyakiti hatimu, Anda tidak perlu meledak dalam kemarahan. Kalau pribadi yang punya dunia ini, punya kuasa di bumi dan sorga, menerima Anda, bukankah Anda tidak perlu ambil pusing orang-orang kalau orang lain itu menghina engkau, melukai egomu? Jadi kalau Anda menjadi korban kemarahan orang lain, orang menghina Anda, orang mengejek Anda, memfitnah Anda, janganlah merasa hancur, janganlah merasa terpuruk, karena ada Kristus yang menopang Anda. Anda mampu berjuang melawan kemarahan karena Tuhan Yesus ada di dalammu. Jadi jangan sombong ketika Anda berhasil meredam kemarahan, dan jangan putus asa ketika Anda kecewa, gagal, dan terpancing untuk marah. Nah, saudara, Kristus telah menanggung di kayu salib segala murka dan kemarahan Allah terhadap dosa-dosamu, sehingga kamu tidak lagi dikuasai oleh kemarahan yang berdosa, tetapi justru dimampukan untuk marah dengan benar, dengan tepat, untuk hal-hal yang memuliakan Allah. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, memampukan kita menghadapi kemarahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami untuk kami boleh membuang kemarahan, segala pikiran-pikiran jahat yang kotor. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami untuk terus bersandar kepadamu, untuk terus tenang berespon terhadap hal-hal yang tidak adil yang terjadi dalam kehidupan kami. Ketika orang mengejek kami, menyinggung kami, menyalahkan kami, menghina kami, Tuhan, tolong kami untuk tetap melihat Engkau, memandang kepada Engkau, dan mampukan kami bertahan, Tuhan, bersabar di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan boleh menghiburkan kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Sertailah kehidupan kami sepanjang hari ini, dan tolonglah kami, mampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.